konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama adalah Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya harus mencakup segala hal dan gejala yang terdapat di kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang fundamental. 4. Sistem filsafat harus bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua adalah Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu filsafat sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari, landasan filosofinya berdasarkan sistem. Contoh sistem filsafat yang berkembang di Barat, misalnya karya dari Notonegoro yang berjudul Pancasila Ilmiah populer. Selanjutnya, Pancasila sebagai subjektivus yang artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Yang kedua yaitu landasan ontologi filsafat Pancasila. Landasan ini dikemukakan oleh dua para ahli yaitu Aristoteles dan Becker. Menurut Aristoteles yaitu merupakan cabang hakikat segala yang ada secara umum. Sedangkan menurut Becker adalah ontologi adalah ilmu paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya. Selanjutnya, mengartikan ontologi ke Pancasila. Stephen W. Littlejohn dan Karen Force dalam The Canons of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan makhluk hidup. Jadi, landasan ontologi Pancasila adalah sebuah pemikiran filosofi atau hakikat dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologi filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga dengan teori mengetahui dan pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman epikis bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Nilai lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek. Littlejohn and Force mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai sumber nilai bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis, sehingga teori ilmiah yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut.
Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pertama, mengandung kualitas monoteis, spiritualitas, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila yang terakhir mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sejak dulunya telah dipengaruhi oleh berbagai agama, dimulai dari kerajaan Hindu-Buddha sampai datangnya penjajahan di Indonesia yang membawa pengaruh Kristen. Sejarah mencatat Indonesia selama 14 abad dipengaruhi oleh pengaruh Hindu-Buddha, 7 abad dipengaruhi oleh Islam, dan selama 4 abad dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat Indonesia telah tumbuh sejak dahulu. Sejarah mencatat bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim gemar untuk menjelajah baik di Nusantara maupun mancanegara. Perpaduan penjelajahan tersebut menghasilkan suatu nilai bagi bangsa Indonesia, yaitu nilai kemanusiaan. Pentingnya menghargai sesama manusia atau memanusiakan manusia. Nilai kemanusiaan ini disebut Soekarno sebagai internasionalisme yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna. Perbedaan bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala, keberagaman sudah menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Istilah demokrasi sepertinya memang merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Namun, nilai-nilai demokrasi sejatinya sudah diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Seperti adanya desa-desa di daerah Jawa, kenagarian di wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau, dan banjar-banjar di daerah Bali. Sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya, sebelum datangnya penjajahan di Indonesia, masyarakat telah merasakan yang namanya keadilan dan kebahagiaan. Namun, dengan datangnya penjajahan di Indonesia, membuat hal itu seakan sirna. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih keadilan kembali dan kebahagiaan itu merupakan nilai-nilai yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia, yang menanamkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya suku berbagai bangsa. Kelompok kedua, masyarakat ialah ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nato Nagaro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubung secara koheren. Nato Nagaro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Pancasila merupakan konsensus politik yang berkembang menjadi sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu wacana politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang UPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Kelompok kedua yaitu mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali pada era reformasi dalam pidato
politik Habibie. Pada kuliah umum di Istana Negara, Soekarno membahas sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila kata ketuhanan dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Sila kedua, upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme. Sila ketiga, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari leluhur. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Ketiga, penegasan Habibie tentang makna reaktualisasi Pancasila. Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grand Lake. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Namun, ide tentang filosofis belum diuraikan secara rinci pada masa itu. Lagi menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Istilah yang lebih tepat adalah Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup untuk sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar ilustrasinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidato 1 Juni 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kapitalisme, menjadi tantangan bagi sistem filsafat Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung saling bertolak belakang. Yang kedua, bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang esensi dan agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 5, yaitu yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sebuah makhluk hidup. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia sebagai monopluralis. Monopluralis yaitu manusia yang memiliki banyak unsur kodrat tapi tetap merupakan satu kesatuan utuh. Yang ketiga yaitu sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, di mana keputusan yang diambil berdasarkan atas mufakat, bukan membenarkan pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama itu distribusi, legal, dan komutatif. Yang kedua yaitu agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Yang kedua yaitu dapat membangun alam pemikiran yang berakar pada nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia.
yang ketiga yaitu dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada rakyat. Yang keempat yaitu dapat menjadi way of life dan way of thinking untuk menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang membuka dalam dunia akademik. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, serta agar dapat dibuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi terang